Kalau pertanyaan ini kemudian Allah yang mengatakan kepada kita, Allah yang bertanya kepada kita, Allah menyatakan kepada kita, contoh kepada saya nih, Daniel, wahai Daniel, ini adalah Ramadan terakhirmu. Ini adalah detik-detik terakhirmu di atas dunia ini. Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Kemudian pertanyaannya sekarang itu, Pak. Ini untuk kita semua nih, sekarang nih. Kalau pertanyaan ini kemudian Allah yang mengatakan kepada kita, Allah yang bertanya kepada kita, Allah menyatakan kepada kita, contoh kepada saya nih, Daniel, wahai Daniel, ini adalah Ramadan terakhirmu. Ini adalah detik-detik terakhirmu di atas dunia ini. Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu. Seandainya Pak, Allah berkata seperti itu kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Oh, jangan disangka nih anak-anak kecil nih bakal panjang umurnya, belum tentu. Betapa banyak anak kecil meninggal juga. Oh, jangan disangka yang muda-muda nih yang umur puluhan tahun bakal panjang umurnya, belum tentu. Memang iya kita minta, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, seperti kata Khairil Anwar. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi berapa umur Khairil Anwar? 42 tahun. Bahkan dia meninggal belum nikah. Kita memang iya pengen hidup panjang, umur kita panjang, tapi ingat, kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Dan kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, Bapak Ibu sekalian, apa kemudian akan kita lakukan? Sebagai manusia yang beriman, yang percaya bahwasanya kematian pasti akan datang menjemput kita. Kematian tidak pernah menunggu kita sakit terlebih dahulu. Kematian tidak pernah menunggu kita tua terlebih dahulu. Enggak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, Bapak dan Ibu sekalian, tentu sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kita yang terakhir ini. Tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bukankah sebelum Ramadan kita meminta kepada Allah dalam lantunan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Dan sekarang Allah sudah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Apakah kemudian kita akan menyia-nyiakan Ramadan ini? Apakah Ramadan ini akan berlalu begitu saja tanpa kenangan terindah bagi kita? Mungkin Ramadan 2025 akan datang, tapi belum tentu, tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tentu kita akan memaksimalkan. Kalau seandainya benar-benar nih, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Seandainya ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup dan kehidupan kita, tentu kita akan benar-benar memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dalam kitab Minhajul Muslim halaman 211, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwasanya ada beberapa amalan yang bisa kita maksimalkan untuk mengisi Ramadan kita. Amalan yang pertama yang bisa kita maksimalkan adalah tilawatul Quran. Membaca
membaca Al-Quran. Maksimalkanlah Ramadan kita dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran, tadarus Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji maknanya, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Sempatkanlah kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, sempatkan membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa kita khatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Kalau kita punya target menghatamkan Al-Quran sekali selama Ramadan, berarti minimal satu hari kita baca satu juz satu hari. One day, one juz. Usahakan minimal 1 juz 1 hari. Oh, nggak bisa 1 juz 1 hari, setengah juz. Nggak bisa setengah juz 1 hari, 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, 1 ain. Nggak bisa 1 ain, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Minimal 1 ayat 1 hari. Nggak bisa juga kita baca Al-Quran. Tunjuk dada kita, tanya diri kita, maksiat apa yang telah kita lakukan. Maksiat apa yang telah kita lakukan sehingga kita tidak sempat membaca Al-Quran. Maksiat apa yang telah kita kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca ayat-ayat sucinya. Sebab kata seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, kata seorang ulama, halatani bainaka wa bainal Quran. Halatani bainaka wa bainal Quran. Al-Quran yub'iduka 'anil maksiyah, awil maksiyah tub'iduka 'anil Quran. Ada 2 keadaan antara engkau dengan Al-Quran. 2 keadaan antara engkau dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan menjauhkan engkau dari maksiat, dan yang kedua, maksiat menjauhkan engkau dari Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita tidak sempat membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tidak sempat kita membuka Al-Quran, tanya diri kita, tunjuk dada kita, maksiat apa yang telah kita lakukan.